Selamat pagi kepada Bapak dosen. Selamat pagi kepada teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Makalah kami berjudul Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang terdapat di spanduk pada toko swalayan dan kios. Saya Evangelis Weki selaku moderator. Saya Margarita Kartika selaku pemateri 1. Saya Audilia Ihek selaku pemateri 2. Saya Iliana Pranideo selaku pemateri yang ketiga. Adapun satu teman kami yang tidak sempat mengikuti presentasi bersama kami pada hari ini karena ada halangan yang mendadak. Beliau bernama Immanuel Ji. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kami sekelompok bisa menyelesaikan makalah ini dengan waktu yang telah ditentukan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Florianus Cruz Arifin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak perpustakaan yang telah membantu kami dalam menyelesaikan hasil makalah ini. Adapun latar belakang makalah kami yaitu melihat bahasa sebagai bagian yang sangat penting yang perlu digunakan manusia dan penggunaannya tidak terlepas dari kehidupan manusia. Pun demikian muncul sebuah pertanyaan, apakah penggunaan ejaan bahasa Indonesia oleh masyarakat saat ini sudah baik dan benar? Untuk menjawab pertanyaan ini, analisis kesalahan penggunaan ejaan bahasa Indonesia adalah cara yang tepat dan benar. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri 1. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata dan kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Selain itu, dalam buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia tahun 2019 karya Yunus Abidin dijelaskan bahwa ejaan adalah aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan mempunyai 3 aspek. Yang pertama adalah aspek fonologis. Aspek ini merupakan aspek yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua, aspek morfologis. Aspek ini menyangkut penggambaran satuan-satuan penyusunan abjad. Dan yang ketiga adalah aspek sintaksis, yaitu aspek yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Saya juga akan menjelaskan pedoman ejaan. Ejaan mengacu pada aturan Premediknas nomor 46 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Sedikit saya akan menjelaskan beberapa hal yang dijelaskan oleh Premediknas nomor 46 tahun 2019 tentang pedoman ejaan umum bahasa Indonesia. Yang pertama adalah penggunaan huruf kapital atau pemakaian huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Sebagai salah satu contoh kalimatnya adalah dia membaca buku. Jadi kata dia, D itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, yang berikutnya adalah pemakaian atau penggunaan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Sebagai salah satu contoh kalimatnya adalah majalah Bahasa dan Sastra diterbitkan oleh Pusat Bahasa. Nah, dari kalimat itu dapat kita ketahui bahwa judul dari majalah tersebut adalah Bahasa dan Sastra. Oleh karena itu, supaya mempertegaskan atau menjelaskan bahwa judul dari majalah itu merupakan Bahasa dan Sastra, maka kata Bahasa dan Sastra itu harus menggunakan huruf miring. Nah, yang berikutnya adalah pemakaian huruf tebal. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab,
Bagian ba, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Yang berikutnya adalah penulisan bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Sebagai salah satu contoh kalimatnya adalah anak-anak itu bermain bola kaki. Nah, di antara kata anak-anak itu harus diselipkan dengan tanda hubung. Yang berikutnya adalah penulisan gabungan kata. Gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Sebagai salah satu contoh kalimatnya adalah buku sejarah baru. Di antara kata buku sejarah baru itu harus ditambah dengan tanda hubung. Jadi penulisannya adalah buku, kemudian tanda hubung sejarah baru. Nah, yang berikutnya adalah penulisan atau pemenggalan suku kata. Melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan konsonan yang kedua. Sebagai salah satu contohnya adalah kata ultra. Di antara kata ul dan tra itu harus menggunakan atau diselipkan dengan tanda hubung. Jadi ul, tanda hubung, tra. Nah, yang berikutnya adalah penulisan kata depan atau proposisi di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalamnya gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Nah, sebagai salah satu contohnya adalah kalimat mari kita ke kantor. Nah, dari kalimat tersebut dapat kita ketahui bahwa preposisi dari kalimat tersebut adalah ke. Nah, karena itu ke itu harus ditulis terpisah dari kata kantor. Yang berikutnya adalah penulisan partikel. Partikel lah, kah, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Sebagai contoh kalimatnya adalah bacalah buku itu baik-baik. Nah, dari kalimat itu dapat kita ketahui dengan jelas bahwa partikel yang digunakan adalah partikel lah dari kata bacalah. Nah, yang berikutnya adalah penulisan singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk singkat yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Sebagai salah satu contoh kalimatnya adalah atau kastanya adalah DPR. DPR merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, yang berikutnya adalah penulisan angka bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang berikutnya lagi adalah pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Sebagai salah satu contoh kalimatnya adalah ibu saya berasal dari Riau. Dan akhirannya itu harus disertakan dengan tanda titik. Nah, yang berikutnya adalah penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau bilangan. Sebagai salah satu contohnya adalah saya membeli tas, baju, buku, dan celana. Titik. Nah, yang berikutnya adalah pemakaian tanda titik dua. Dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat. Sebagai salah satu contoh kalimatnya adalah saya sudah, hari sudah malam. Tanda titik koma, anak-anak masih membaca buku-buku yang baru dibeli ibu. Nah, yang berikutnya adalah pemakaian tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Sebagai salah satu contohnya adalah hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Titik dua, hidup atau mati. Dan yang berikutnya adalah penggunaan tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku yang terpisah oleh pergantian baris dan tanda. Sebagai salah satu contoh kalimatnya adalah anak-anak sedang bermain bola. Nah, di antara kata anak-anak itu harus diselipkan tanda hubung. Jadinya penulisannya adalah anak, tanda hubung anak sedang bermain bola. Terima kasih, saya memberikan waktunya kepada pemateri 2.
Baik, saya akan membahas tentang analisis kesalahan ejaan pada poster. Pada analisis pada gambar pertama, pada spanduk di atas terdapat tulisan X jeruk panas. Akan membuat pelanggan merasa bingung karena maknanya mengalami kejanggalan atau berlawanan. Es menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah air beku atau air membatu. Sedangkan panas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hangat sekali dan air mendidih. Jadi, kata yang seharusnya ditulis pada spanduk di atas adalah es jeruk atau teh jeruk panas. Analisis pada gambar kedua, dalam spanduk di atas terdapat tulisan tidak melayani pembeli tanpa masker. Memiliki makna yang ganjal. Hal ini dinyatakan karena tidak ada kata penegasan bahwa maskernya hanya sekedar punya ataukah harus dikenakan atau dipakai. Jadi, tulisan yang benar adalah tidak melayani pembeli tanpa memakai masker. Pada analisis gambar ketiga, penulisan kata kas garis miring kredit pada spanduk di atas tidak benar. Karena dalam aturannya, kas garis miring kredit tidak boleh menggunakan spasi. Jadi, penulisan yang benar adalah kas langsung dengan garis miring kredit. Selain itu, karena kata kas menggunakan bahasa Inggris, maka kredit juga harus ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadinya ditulis kredit. Hasil analisis pada gambar keempat, dalam spanduk di atas penulisan kata RP tidak benar. Hal ini karena dalam aturannya di depan kata RP tidak boleh diikuti dengan tanda titik. Jadi penulisan yang benar adalah RP 50.000. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya oleh pemateri yang kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar yang kelima. Hasil analisis dari kelompok kami, yang pertama huruf S. Dalam spanduk di atas, di huruf S akan menimbulkan kebingungan bagi para pembaca. Karena tidak disertakan dengan jelas apakah S adalah suatu gelar atau bagaimana. Kalau S adalah suatu gelar, berarti di depan S harus disertakan dengan tanda koma dan di belakang S harus disertakan dengan tanda titik. Jadi, penulisan yang benar adalah Nyonya Arjanti, S titik. Yang kedua, kata praktek. Dalam spanduk di atas terdapat kata praktek. Kata ini dikatakan salah karena dalam aturannya penulisan yang benar adalah praktik. Hasil analisis kelompok kami pada gambar yang keenam adalah yang pertama kata baru. Dalam spanduk di atas terdapat kata baru. Baru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat menjual makanan, minuman, kelontong, dan sebagainya. Sementara itu, dalam spanduk di atas yang dijual adalah paket data, speaker, memori, dan lainnya. Hal ini menimbulkan kejanggalan makna dan ketidaksesuaian antara nama tempat jual dan barang apa yang dijual. Jadi, kata warung sebaiknya diganti dengan tempat. Yang kedua, kata menu. Kata menu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jenis atau rangkaian jenis makanan. Dalam spanduk di atas, jenis menunya adalah pakai data dan lainnya. Hal ini tentunya tidak benar. Jadi sebaiknya penulisan kata menu diganti dengan tersedia. Jadinya tersedia paket data, speaker, memori, dan lainnya. Hasil analisis kelompok kami pada spanduk yang di atas adalah S kenapa muda. Pada spanduk di atas terdapat tulisan S kenapa muda, membuat pelanggan bingung. Karena seperti yang diketahui bahwa yang dijual adalah kelapa, namun dalam spanduk di atas ditulis kenapa. Dua kata ini memiliki makna yang sangat jauh berbeda. Kelapa adalah jenis buah dan kenapa adalah kata tanya untuk menanyakan sebab akibat.
Jadi, tulisan yang benar adalah es kelapa muda. Terima kasih kepada ketiga pemateri yang telah memaparkan materinya. Jadi, kesimpulannya adalah kesalahan ejaan berbahasa yang dilakukan relatif terjadi saat berkomunikasi langsung ataupun pada tulisan. Analisis kesalahan ejaan pada tulisan seperti yang terdapat pada spanduk yang dipasang pada toko, swalayan, dan kios akan menunjukkan bagaimana perbaikannya yang benar dan penggunaan yang salah sesuai dengan aturan ejaan yang ada. Oleh karena itu, kami sekelompok berharap kita sebagai mahasiswa tentunya harus berbahasa baik dan benar sesuai dengan kaidah dan aturan yang ada. Kami juga menampilkan beberapa hasil dokumentasi kami selama kami menyelesaikan makalah ini. Sekian dan terima kasih.